Ada orang bilang sama saya, kenapa Alkitab mengajarkan mengenai perbudakan? Dia tanya saya, nggak bagus ngajarin perbudakan. Terus saya cuma ngomong begini, apa mungkin di zaman itu perbudakan adalah sesuatu yang baik? Maksudnya apa? Kalau saat ini mungkin kita nggak butuh perbudakan karena kita saat ini ada rules dan regulation. Kalau di zaman itu mungkin gua nggak suka, gua hajar aja langsung potong kepalanya. Tapi pada saat kita berada dalam, kita punya master, karena the Bible talk about a good master. Bagaimana kalau kita punya seorang tuan yang baik, kita akan willingly menjadi budak yang setia sampai akhirnya. So, kita masih dalam tema yang sama di bulan ini. Kita berbicara mengenai something different, sesuatu yang berbeda. Apa maksudnya dari sesuatu yang berbeda? Di minggu lalu kita berbicara mengenai something is different, sesuatu berbeda pada saat Tuhan yang meneguhkan kita. When God establish you. Kejadian 15 kita lihat bagaimana seorang Abram yang pada saat itu masih namanya Abram, dia menanti janji Tuhan, dia menemukan peneguhan di dalam Tuhan. Pada saat saya baca Kejadian 15, 16, bahkan dari 12, saya suka bertanya hal yang sama yang saya tanya mungkin bertahun-tahun tanpa saya sadari. Saya nanya begini, ini Abraham sengsara menunggu janji ya ceritanya kan. Saya suka nanya Tuhan gini, Tuhan, ngapain sih Tuhan janji-janji? Mau kasih ya kasih aja gitu. Karena janji itu dari kacamata saya sengsara. Kalau nggak tahu mau nerima akan lebih santai. Ya Tuhan mau kasih, kasih saja. Kenapa mesti Tuhan berjanji? Tapi di dalam perjalanan iman saya menemukan jawaban. Kenapa? Karena pada saat penantian itu, apa yang Pastor Cece sudah bagikan, kita menemukan sebenarnya siapa yang sebenarnya kita percaya. Di dalam penantian kita sebenarnya menemukan apa sih sebenarnya yang kita mau dalam kehidupan ini. Saya percaya minggu lalu sudah menjadi berkat bagi kehidupan kita. Minggu ini kita akan berbicara mengenai when God sees you. Something different, sesuatu berbeda ketika Anda tahu bahwa Tuhan melihat Anda. Sadar Tuhan melihat itu baik, tetapi sadar Tuhan melihat kita, that God zoom in on us, itu bisa mengubah kehidupan kita secara menyeluruh. 2 Tawarik 16 ayat 9 dikatakan, mata Tuhan menjelajah bumi, mata Tuhan menjelajah, mata Tuhan cari di bumi ini, untuk apa? Dikatakan bukan untuk nyari kesalahan kita. 2 Tawarik 16 ayat 9 mengatakan, ia menjelajahi bumi, mata Tuhan menjelajahi bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadapnya. Saat kita sadar kalau mata Tuhan ada pada kita untuk melimpahkan kekuatannya, terutama untuk melimpahkan kekuatannya, cara kita menjalani hidup pasti berbeda. Amin. Cara kita berkata-kata pun pasti berbeda. Cara kita berharap dalam penantian yang nyebelinnya kadang-kadang gak tahan. Itu pun berbeda. Cara kita berdoa juga berbeda. Bukan cuma yang baik-baik, bahkan cara kita bergumul. Cara kita menanti, cara kita menghadapi tekanan hidup. Semua berbeda. Pada saat kita tahu bukan Tuhan saja yang meneguhkan kita, kehidupan kita, tapi Tuhan melihat kita. Tuhan mencari orang-orang untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Kita lihat sekali lagi di Kejadian 15, Kejadian 12, Abram diberi janji. Kejadian 15, Tuhan meneguhkan janjinya. Karena Abraham begitu ketakutan. Ini janjinya gak nyampe-nyampe, gue udah tua. Janjinya diberikan pada umur 75, udah tua juga. Tapi the clock is ticking.
I'm running out of time, saya kehabisan waktu. Tuhan, jadi enggak gitu. Jadi enggak. Tuhan berjanji, jadi enggak. Berapa banyak dari saudara pernah ngalamin itu? Amin. Yang enggak pernah, nanti ada altar call buat yang tidak jelas. Kita semua pernah menanti itu dan kita katakan, Tuhan, jadi enggak gitu. Jadi enggak. Kemudian kejadian 16 setelah bahkan Tuhan meneguhkan, ini namanya manusia ya. Jadi pada saat kita lihat Alkitab, pada saat kita belajar firman Tuhan, jangan kita menuhankan orang-orangnya. Karena Alkitab begitu luar biasa, bahkan orang-orang yang ada di dalam Alkitab itu diperlihatkan kelemahannya. Kenapa? Biar kuasa Tuhan menjadi nyata. Oke? Kejadian 16 kita lihat bagaimana Abram yang baru saja diteguhkan, dikuatkan, bahkan pada saat dia dalam ketakutannya Tuhan suruh dia keluar bentar, ngelihat ke langit, janji Tuhan itu nyata loh. Diteguhkan, wah thank you, datang ke gereja, oh iya Tuhan ingatkan janji, oh luar biasa. Lihat apa yang terjadi berikutnya. Abram dan Sarah mencoba dengan cara usaha mereka sendiri. This is how broken. Sebegitu hancurnya manusia, hubungan manusia kepada Allah. Bahkan seorang Abraham yang dikatakan adalah seorang patriark di dalam kultur budaya daripada orang Yahudi, kita lihat bagaimana, and I praise, doa saya adalah kita bisa relate dengan Abraham dan kita bisa belajar. Apa sih makna yang Tuhan mau berikan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan baca sama-sama di Kejadian 16 ayat 1 sampai 6. Dikatakan demikian, adapun Sarai, istri Abraham itu tidak beranak, tidak punya anak. Tapi ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Diperkirakan bahwa orang ini dibeli di pasal 12 pada saat Abraham ke Mesir. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di Kanaan, lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Ini baca begini nggak relate ya. Kita nggak relate gitu, ini istri ngasih suami untuk punya istri lain gitu. Tapi ini berbicara mengenai budaya yang berbeda. But this is what happened. Ayat 4 dikatakan Abram menghampiri Hagar. Kata menghampiri itu bukan cuma hai, bukan cuma nepok, tapi berhubungan dengan Hagar. Lalu mengandunglah perempuan itu. Anak saya dulu pernah nanya gitu, Dad gimana sih anak-anak, gimana sih bisa lahir gitu, anak kecil gitu. Terus saya ambil waktu sebentar, saya buka YouTube, saya jelasin nih ada sperma dan dia bilang, dia terus make a conclusion gini, saya pikir anjing bisa punya anak dengan menggonggong gitu. Oke. Saya bilang, baiklah. Sekali bukan menghampiri cuma ditepok terus beranak ya, bukan mengandung tapi bersetubuh. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Wow. Saya masih mau pulang, jadi saya tidak berkomen ayat ini. Oke. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Kan lu juga, itu kan kerjaan lu, tanggung jawab lu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik, udah lakukanlah aja gitu. Jangan nyusahin suami gitu kan. Ada yang relate? Kerjakanlah gitu. Ini suami paling suka begini nih. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Kita lihat bagaimana Hagar itu menjadi victim, menjadi korban dari kemanusiaan daripada Abram dan Sarai.
Hidup Hagar berubah oleh karena keputusan buruk Abraham dan Sarai. Dia dinilai sebagai solusi awalnya, tapi kemudian solusi yang gagal. Pada saat saya baca ayat ini saya cuma bilang, wow, dijadikan solusi dan solusi yang gagal. Ini kita lihat bagaimana seringkali kita membuat keputusan, kita mencari solusi, kemudian kita gagal, solusi itu gagal, kita dengan gampang buang begitu saja. Kalau solusinya itu adalah konsep, mungkin boleh disingkirkan. Tapi kalau solusinya adalah manusia, you might wanna think twice. Mungkin Anda harus berpikir 2 kali. Saya dalam berbisnis, sebelum saya memberikan diri saya untuk full time di gereja, saya belajar pada saat saya hiring orang, dia harusnya menjadi solusi buat saya. Pada saat solusi gagal, kadang-kadang kita marahin dia, itu kayak dia tuh bukan orang. Dia itu solusi gagal. Saya mau kasih tahu di tempat ini, Tuhan itu sayang sama orang-orang yang Tuhan kirim dalam kehidupanmu, sama seperti dia sayang sama kamu. When I was thinking about it, saya pikir di dalam perjalanan saya berbisnis, punya perusahaan, running company, cara saya marah, cara saya negur. Pas-pasan kita setahun sekali ada kumpul, rame-rame karyawan dengan keluarganya saya panggil. Bertahun-tahun saya lihat bahwa ini orang bukan cuma solusi buat masalah saya, tapi ini orang juga papa buat anak-anak dia. Ini orang juga anak dari orang tuanya. Saya bayangin kalau anak saya dimaki-maki sampai seperti itu. Dianggap solusi yang gagal. Di situ saya belajar, wow, seringkali kita nggak memanusiakan manusia. Manusia hanya dianggap sebagai solusi yang gagal. Karyawan sebagai pembawa solusi kita buang begitu saja. Bukan berarti kalau nggak perform kita mesti keep juga. Mungkin dia nggak bisa perform di sini, dia bisa perform di tempat lain. Saya belajar pada saat saya, when I fired someone, pada saat saya memutuskan PHK seseorang, dulu awal-awal saya bilangnya apa? Oh, you're not qualified for me. Anda nggak layak untuk bekerja di sini, makanya saya PHK. Dia ke company yang mirip-mirip, kok berhasil? Kata-kata saya mulai berubah. Pada saat saya bilang saya PHK, saya bilangnya mungkin nggak cocok di sini, tapi ada juga mungkin kamu nggak qualified mungkin, tapi ada juga mungkin saya nggak qualified to bring the best out of you. Saya juga mungkin nggak layak, I cannot bring the best out of you. Karena saya melihat begitu banyak, bukan dia yang bermasalah, tapi mungkin saya yang bermasalah atau timingnya nggak sesuai. Saya nggak punya resourcesnya. Tapi kita ingatkan hari ini bahwa sekali lagi solusi yang gagal pun yang Tuhan kirimkan dalam kehidupanmu, apabila dia adalah manusia, Tuhan peduli dengan orang itu juga. Bukan saja dengan kesuksesanmu. Tuh budak yang dianggap sebagai solusi, kita lihat bagaimana kita akan baca terus bagaimana Tuhan mengejar. Dia sayang sama Abraham, dia sayang sama Sarah, tapi dia terus mengejar orang ini. Dikatakan ayat 7, lalu malaikat Tuhan menjumpainya, kita lihat respon Tuhan apa? Dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. What? What? Tapi saya mau ingatkan sekali lagi, kesadaran bahwa Tuhan melihat kita, Tuhan berjalan sama kita, mungkin respon Tuhan gak sesuai. Aduh, kok dibiarkan tindas? Harusnya udah, malaikat Tuhan datang, Hagar dibawa aja. Tapi pada saat kita melihat kalau Tuhan melihat kita, saudara bisa baca sampai akhirnya, bahwa Hagar itu menemukan kalau Tuhan benar-benar peduli sama dia. Bahkan dia sampai katakan bahwa tempat ini di mana aku sadar kalau Tuhan melihat aku akan kunamakan tempat ini
satu nama, Bir Lahai-roi, bahwa Tuhan melihat. Di sana dikatakan sekali lagi kesadaran bahwa Tuhan melihat kita, merubah cara kita memandang realita kita. Kejadian 16 ayat 8 dikatakan pada saat kita pilah pelan-pelan ya. Pada saat angel, malaikat menampakkan diri kepada Hagar, ditanya, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Kira-kira menurut Anda malaikat tahu nggak dia dari mana? Tahu nggak kira-kira dari mana? Tahu kan? Kenapa dia bertanya? Karena seringkali itu pertanyaan yang kita dipertanyakan pada saat kita mau lari dari suatu masalah. Dari manakah dan kemanakah kamu pergi? Saudara perlu tahu bahwa tempat di mana Hagar berada itu adalah tempat yang memang kurang mengenakan saat itu. Tapi perlu saudara sadari bahwa dia itu adalah seorang budak. Seorang budak dibeli karena apa? Karena tidak ada yang menjaga. Tidak ada yang provide. Zaman itu orang yang masuk menjadi budak adalah orang yang berhutang begitu besar, nggak punya kemampuan untuk bayar, akhirnya menjual dirinya untuk menjadi budak daripada suatu master. Ada orang bilang sama saya, kenapa Alkitab mengajarkan mengenai perbudakan? Dia tanya saya, nggak bagus ngajarin perbudakan. Terus saya cuma ngomong begini, apa mungkin di zaman itu perbudakan adalah sesuatu yang baik? Maksudnya apa? Kalau saat ini mungkin kita nggak butuh perbudakan karena kita saat ini ada rules dan regulation. Kalau di zaman itu mungkin gua nggak suka, gua hajar aja langsung potong kepalanya. Tapi pada saat kita berada dalam, kita punya master, karena the Bible talk about a good master. Bagaimana kalau kita punya seorang tuan yang baik, kita akan willingly menjadi budak yang setia sampai akhirnya. Tapi di sini ditanyakan dari manakah datangmu? Lu ini sebenarnya kabur dari apa? Lu mau kemana? Pertanyaannya, apakah yang kamu lakukan sekarang sedang membawamu ke arah penyelesaian? Atau justru membuat keadaanmu semakin buruk? Lari dari kandang kucing, masuk ke kandang singa. Memang kucingnya bau, kadang-kadang gak tahan. Tapi pertanyaan ini Tuhan tanyakan kepada seorang Hagar. Lu lari dari mana? Mau kemana? Seringkali kita membuat keputusan, yang penting gue keluar dulu. Today, let it be a reality check buat kita. Lu dari mana? Mau kemana? Dikatakan kembalilah kepada nyonyamu. Sepertinya itu adalah hal yang lebih baik dibanding di luar. Biarkanlah dirimu ditindas. Karena kata submit, kata tindas itu walaupun negatif, kalau Anda baca ayatnya adalah negatif, tapi juga berbicara mengenai konteks hamba yaitu perlindungan dan persediaan. Di tempat yang sama, yang Anda nggak tahan dengan bos Anda yang kerjanya seenak-enaknya, di tempat yang sama juga di situ ada penyediaan dan berkat. Kerjaan, atasan yang buruk sering gak sebanding dengan the fact gak ada kerjaan sama sekali. Pahit dalam menghadapi masalah yang kita alami saat ini seringkali menjadikan kekacauan-kekacauan yang masa lalu dan masa depan menjadi terkesan manis. Karena kita terlalu fokus di hari ini, gue gak tahan. Keluar atau bahkan seperti bangsa Israel, mimpi-mimpi zaman dulu. Wah dulu enak tuh kayak gitu. Saudara pernah lihat foto? Lagi jalan-jalan, wah tiba-tiba kepikiran pengen jalan-jalan. Foto keluarga gitu ya, anak berjejer, belakangnya salju. Kayak wah tiba-tiba dulu nih, 3 tahun yang lalu. Waduh kapan lagi kita jalan-jalan. Mungkin kadang-kadang coba nanya, waktu itu lagi ngapain sebenarnya? Mungkin, bukan mungkin, itu kejadian saya. Pas sebelum foto habis berantem. Mungkin saat itu keadaan gak baik-baik saja. But we choose to see, pada saat kita lihat foto itu, we choose to see only the good side, yang baik-baik saja. Kita lupa pada saat itu
Mungkin teriak-teriakan, kamu ini kita kedinginan. Wah, lalu mikirin Jakarta, enak juga ya Jakarta anget gitu. Di sana dingin, cepetan gitu. Terus pasang senyuman terakhir. Ke-capture itu doang. 2 detik sebelumnya dan 2 detik setelahnya kita lupa semua. Pada saat itu mungkin udah gak tahan, gue pengen pulang, udah capek. Dingin banget. But seringkali kita lupa. Dan di sini Hagar ditanya, lu dari mana? Bukannya malaikat gak tahu, tapi mau kemana? Dari mana? Mau kemana? Saya mau katakan dalam kehidupan saudara, stop running away. Berhentilah untuk kabur atau lari. Karena apa? Tuhan hadir di tengah kesulitan. Bukan hanya untuk menemui kita, tapi untuk menyatakan realita kita yang sebenarnya. Meskipun itu berarti memilih jalan yang lebih sulit dan menghadapi rasa sakit. Saya percaya bahwa sekali lagi Tuhan berikan hikmat buat jemaat IFGF di tempat ini. I pray sekali lagi kita nggak dalam keadaan ekonomi yang baik-baik saja. Saya berdoa kita nggak menjadi orang yang gampang untuk menyerah. Tapi kita menjadi orang yang bukan berarti juga saya bilang nggak boleh ganti pekerjaan. Tapi saya ingin mengajak setiap jemaat menjadi jemaat yang bukan gampang menyerah, tapi gampang untuk memperhitungkan Tuhan dalam setiap keadaan mereka. Yang dengan cepat mengajak Tuhan untuk mengambil bagian. Yang hatinya sungguh-sungguh sama Tuhan, bukan cuma pada saat angkat tangan haleluya, tapi pada saat kesusahan dia sungguh-sungguh Tuhan, I need your help. Karena mata Tuhan menjelajah untuk memberikan, melimpahkan kekuatan kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari wajahnya. Ada gambar di belakang problem. Seringkali kita pada saat kita memiliki suatu problem, tanpa kita pikirin dari mana ke mana, kita menggunakan problem untuk menyelesaikan problem. Akhirnya kita muter dalam cycle yang gak selesai-selesai. Saudara pernah alami gak? Aduh ini kok masalah gue gak kelar-kelar. Udah tambah ini lagi. Mungkin sama seperti Abraham dan Sarah, kita terlalu cepat mengejar solusi. Akhirnya solusi kita menjadi masalah itu sendiri. Di dalam suami istri, anak. Satu ajakan, yuk kita jaga jarak aja dalam hati, biar kita gak sakit hati. Udah, gak usah banyak ngomong. Yang terjadi adalah apa? Menciptakan lebih banyak miskomunikasi dan asumsi. Kita mengejar harmoni, tapi kita gak mengejar unity. Harmoni itu adalah fake agreement seringkali, walaupun harmoni yang dihasilkan oleh unity itu luar biasa cantiknya. Tapi harmoni yang dipaksakan, is fake agreement. Ya udah lu ngomong apa ya udah iya aja deh gitu. Udah jangan ngomong lagi, gue udah gak mau denger. Harmoni, gak berantem, tapi gak ada unity. Akhir tahun lalu Tuhan mengingatkan, Mazmur 133 dikatakan, apabila kita sebagai saudara itu hidup rukun, kata rukun itu adalah bukan harmony, adalah unity. Di sana Tuhan akan memberitakan berkat dan kehidupan untuk selamanya. Saya berdoa itu terjadi dalam kehidupan pernikahan di tempat ini. Tapi seringkali kita nggak mau ngambil jalan yang berat, yaitu jalannya apa? Mengampuni. Membangun kembali. Berat nggak? Berat banget. Rasanya kayak mengembalikan diri kita ke penindasan. Udah coba lari, tapi disuruh balik. Ditindas. Ngomong sorry nggak dianggap. Atau kadang ngomong sorry-nya nggak niat juga gitu, makanya dihajar lagi gitu. Tapi sekali lagi mengampuni, membangun di dalam suatu hubungan terbuka, tahu bahwa suami istri kita nggak perfect itu kadang menyakitkan. Nggak tahan rasanya. Tuhan gue mau kabur. Tapi Tuhan bilang balik. Karena di situ di tempat yang sama, Anda akan mendapatkan perlindungan Tuhan. Berkat Tuhan ada di sana. Pekerjaan, ada kelalaian, dibiarkan karena takut dimarahin. Quick fix. Udahlah, gak usah ngomongin. Obeng gak kenceng dikit, udah nanti, udah, gak usah. Yang penting gue cepet, gue hari ini lapar pengen pulang. Malah that screw menciptakan masalah yang sangat besar kemudian hari dan lebih mahal biayanya.
Mengaku salah di sini, susah banget. Kayak berasa ditindas, ditekan. Kalau udah ngaku salah, diapain? Dimarahin kan, dipecat. Waduh, gitu. Tuhan lu suruh gua balik ke sini cuma buat gua dipecat gitu. Harusnya awal suruh gua pergi aja udah beres gitu. Kan akhirnya juga dipecat. Dipecat itu urusan yang mecat. Tapi saya nggak menjadi orang yang lari daripada kenyataan. Saya akan bawa Tuhan di dalam my reality. I want to see God in my reality. Keuangan. Ada masalah keuangan. Solusinya adalah pinjol. Saya mau kasih tahu teman-teman di tempat ini. Kalau Anda bisnis pinjol, saya tidak bicara sama Anda. Tapi buat teman-teman Anda yang mengalami this time of economy is not good, nggak baik-baik saja. Sedang banyak ya perusahaan yang mengalami kesusahan. If you don't agree with me, kalau Anda nggak setuju sama saya, praise God. It means you are being blessed. Anda lagi di tahap di mana berkat Tuhan atau berkat mungkin Anda bisa rasakan. Dan saya mau kasih tahu begitu banyak orang-orang yang mengalami kesusahan di dalam keuangan. Mengaku nggak punya uang, mengaku kita nggak bisa jalan-jalan. Bilang sama istri, aku nggak bisa beli ini. Itu serasa ditindas oleh pride-nya kita sendiri. Mengaku nggak punya uang, meminta pertolongan dengan cara yang benar. Bahkan saya pernah bilang, kalau apes itu jangan malu, nggak usah malu, karena semua orang ngalamin up and down. Kalau mau malu tuh malu nggak jujur. Kalau kita minta kerjaan sama orang, give me a chance, kasih saya kesempatan untuk kerja tuh nggak usah malu. Tapi kita minta pertolongan dengan cara yang benar, jangan ngemis. Tapi minta kesempatan untuk bekerja, untuk membuktikan. Tapi susah banget, berasa ditindas karena gengsinya. Aduh, gue kelihatan oke-oke saja tapi ngapain gue minta pertolongan. Saya mau kasih tahu sekali lagi Jemaat IFJF Jakarta, saya mau kita untuk gak look down, kita gak pandang rendah orang yang gak baik-baik saja. Karena satu hari kita mungkin berada di tempat yang sama. Amin. Kita belajar sekali lagi. Untuk bukan belaga rohani, belaga gerejawi. Aduh kasihan. Tapi kita benar-benar menangkap. The reason why God wants us. Bagaimana, kenapa Tuhan mau saya untuk bermurah hati. Pada saat saya disciple sama orang, saya kasih solusi dalam cara berpikir atau mungkin dalam hal yang bisa saya kasih solusi karena mungkin saya punya pengalaman. Dia bilang begini, Pastor thank you banget ya, luar biasa. You know how I would like to end it, saya suka end dengan gimana? Saya bilang saya cuma titipkan doang, satu hari gue butuh balik. I need the same advice one day. Apalagi pada saat pala saya nggak mudeng. Pada saat pala saya nggak berada di tempat yang benar. Saya butuh, sekali lagi, jangan gengsi. Karena sekali lagi mungkin gengsi itu pada saat dihancurkan rasanya susah, hardship, ditindas. Pertanyaan ini mengajak kita untuk bertanya. Dan Tuhan benar-benar mau untuk kita melihat realita, bukan saja menyelesaikan masalah dengan masalah yang lain. Tapi Tuhan mau membawa kita ke dalam terobosan yang sesungguhnya. Sometimes the solusinya ada di belakang kesukaran, hardship. Sulit gak selalu salah, berat tidak selalu harus dihindari. Bisa jadi itu adalah 1, 2, 3 langkah menuju penyelesaian yang kita perlukan. Doa saya sekali lagi kita menjadi jemaat yang bukan lari dari masalah. Tapi kita masuk dalam satu masalah, tapi kita sekali lagi gak masuk sendiri. Karena poin berikutnya, bertanyanya seperti ini, realita yang benar sudah nyata, lalu bagaimana? Saya percaya setelah mata kita dibukakan, tidak lari dari realita, kita izinkan itu adalah waktu Tuhan untuk menyatakan dirinya. Tuhan tidak minta kita untuk menghadapi realita kita sendiri. Tapi justru dengan kita bertahan, Ia melimpahkan kekuatannya
kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. 2 Tawarik 16 ayat 9. Kejadian 16 ayat 11, 13 saya baca cepat saja. Selanjutnya kata malaikat itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan anak atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, karakternya seperti demikian. Demikianlah anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dia akan menjadi jagoan bahasanya. Dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Dia akan menjadi somebody yang mungkin berkesan kasar. Tapi kemudian narasinya adalah kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan engkaulah El Roi. Engkau adalah Tuhan yang melihat. Sebab katanya bukan di sini kulihat Dia yang telah melihat aku. Realita yang besar dan nyata menyatakan adalah bahwa Tuhan yang melihatku hadir di dalam setiap realitaku. Amin. Dengan kita lihat bahwa tantangannya begitu besar, kita melihat Tuhan lebih besar. Mazmur 23 ayat kita baca mengenai Psalm 23, saya akan tutup dengan ini dan juga dengan satu ilustrasi terakhir. Mazmur 23 dikatakan ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan, ia menuntun. Katanya adalah Tuhan yang menuntun, mengajak kita membaringkan. He makes me lie down, He leads me. Dia yang mengerjakan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Tiba-tiba setelah ayat itu berubah, bukan dia yang membawa kita ke dalam lembah kekelaman, tapi dikatakan sekalipun aku berjalan. Jadi ini adalah keputusan aku, bukan keputusan Dia. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Alasannya apa? Dia tahu nggak lembah kekelaman itu ada depan dia? Dia tahu. Tapi dia bilang sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku bandel bahasanya. Karena tadinya dia, sekarang aku. Bukan Tuhan yang bawa kita loh masuk ke dalam lembah kekelaman. It's our own solution, cara kita. Kata-kata kita. Yea though I walk, dikatakan sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Sebab engkau besertaku. Di dalam kita melihat kekristenan, agama, bukan hubungan, melihat agama. Kadang-kadang kita di posisi ini jalan sama Tuhan, kan Tuhan bawa, aku membaringkanmu, aku, makes me lie down, leads me in the path, memimpin aku. Terus tiba-tiba lagi jalan sama Tuhan, tiba-tiba akunya jalan sendiri. Aku mau masuk dalam lembah kekelaman. Di dalam pemikiran kita biasanya apa? Tuhan bilang apa? Secara agama, gua gak jalan sama lu. That's not where I wanna go. Nanti kita tunggu apa? Kepentok, jedut gitu kan. Terus baru balik. Tuhan maaf. Harusnya gue denger lu dari awal. Di pikiran kita secara agama kayak begitu. Atau bahkan pada saat kita jalan ke sini, Tuhan sudah jalan ke sana. Pada saat kita balik, jedut gitu. Kita balik ke sini, dia udah gak ada. Kita mesti melangkah sendiri untuk mencari Tuhan di mana. But that's not what the psalmist said. Itu bukan yang dikatakan oleh pemazmur ini. Dikatakan apa? Ketika aku masuk dalam lembah kekelaman, aku tidak takut sebab Tuhan besertaku. The reality adalah Anda mengalami tindasan. The reality adalah Anda mengalami masalah. The reality adalah mungkin itu adalah kesalahanmu sendiri. But the reality yang lebih besar adalah apa? Yang lebih besar dan lebih nyata adalah Dia berjalan bersama denganmu. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Di luar daripada yang agama katakan Dia meninggalkanmu, saya mau katakan Ibrani mengatakan Dia tidak pernah meninggalkanmu. Tapi there's a problem. Ini problemnya apa? Saya ilustrasikan dengan ini, kita tutup dengan ini. Seorang anak minta HP ke papa. Seorang anak minta HP ke papa. Kurang lebih gitu ya. Anak minta HP ke papa. Anaknya lihatnya apa? HP-nya.
Segalanya pokoknya HP-nya. Itu yang membuat kita nggak bisa menunggu dengan properly. Karena kita nggak melihat the reality of God. Anak melihat HP-nya. Tidak dapat HP berarti aduh gitu. Ini HP-nya nggak nongol-nongol. Sedangkan seorang bapak ngelihat anaknya. Bapaknya nggak peduli HP-nya. Anak saya minta sesuatu sama saya, itu dianya mau banget itu. Buat saya, apalagi saya punya 3 HP, enggak. Saya bisa beli banyak HP maksudnya. Saya nggak lihat HP-nya, saya lihat anaknya. Malah kalau bisa saya pakai HP untuk menyatakan kepada anak kalau saya sayang sama anaknya. Dan seringkali kita nggak mengizinkan realita itu nyata dalam kehidupan kita. Kita minta HP, terus kalau nggak HP berarti Tuhan nggak sayang. Sekali dapat HP kadang kita juga lupa. Kalau itu adalah wujud daripada sayangnya Tuhan sama kita. Anak saya datang minta sesuatu, kadang-kadang dia terlalu sibuk dari pagi sampai malam. Tiba-tiba waktu dia minta sesuatu baik-baiknya, baik banget, tiba-tiba nempel, ngajak ngobrol gitu kan. Kira-kira kalau saya sebagai bapak, karena fokus saya bukan nggak ada HP juga lu nggak mati gitu. Tapi fokus saya adalah I wanna talk with you. How come now you're talking to me? Walaupun pas saat itu lu pikir emang gue tukang HP gitu. Tapi because of this conversation, karena obrolan ini, kadang-kadang Tuhan mungkin gak begini, saya tahan HP-nya sebentar. Because it's all about this conversation. It's all about this relationship. Yang Bapak ngejar adalah Anda. Orang yang hatinya sungguh-sungguh karena di belakang dia bukan cuma HP, masa depanmu saja sudah dihitung sama dia. Jadwal-jadwal semua pekerjaanmu saja sudah dirancang sama dia. Hubungan-hubungan yang dia siapkan kalau kita senantiasa berjalan sama dia sudah disiapkan sama dia. Tapi satu hal yang dia mau adalah I want you. Kalau Anda tahu apa yang dia mau, if you see God's reality, hari ini mungkin kesampingkan sebentar handphonenya, kesampingkan sebentar masalahnya. Izinkan Tuhan untuk menyatakan dirinya dalam kehidupanmu. Dia akan melimpahkan kekuatannya. Terobosan terlalu kecil. Kita belajar the darling of heaven, yang terbaik saja sudah diberikan. The best that heaven can offer. Kristus sendiri sudah diberikan buat kita. Minta apa barusan? Kerjaan. Minta apa barusan? HP. Tidak sebanding dengan apa yang sudah aku berikan kepada engkau. Aku memberikan anakku. But why am I waiting? Because God wants you. Tuhan mau Anda. Dia mungkin tidak menghapus atau seringnya tidak menghapus setiap akibat yang kita hadapi. Tetapi dalam Kristus, Ia menjanjikan kehadiran dan penyertaan. Rasa sakit mungkin terasa nyata. Namun izinkan kehadirannya menjadi lebih nyata lagi dalam kehidupan kita. Amin. Izinkan kehadirannya. Kalau Tuhan jalan sama aku, I shall fear no evil. For you are with me. Aku gak akan lari dari masalahku. Aku akan hadapi ini bersama dengan Tuhan yang bisa menjadikan segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bangkit berdiri. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Here we are, God.
senyata-nyatanya masalah yang kami hadapi, as sure as our problem, senyata-nyatanya tantangan yang kita hadapi, even more sure, lebih nyata lagi, Dia yang sudah mati di atas kayu salib buat saya. Every part of karya itu shouts out, menyatakan penyediaannya, penyertaannya, kekuatannya. Tuhan, pagi hari ini kami sebagai anak-anak-Mu, aku berdoa Tuhan. Yes, bukan kami menolak kenyataan bahwa this life is hard. Tantangan begitu besar. Kami gak memungkiri itu semua. Tapi hari ini bantu kami untuk melihat the reality bahwa Engkau lebih besar dari semua itu. Tuhan, aku berdoa kami mengangkat setiap pernikahan di tempat ini. Bagi mereka yang gak melihat adanya harapan Tuhan, aku berdoa pagi hari ini mata mereka bisa ditujukan kepada Engkau. Mereka gak lupa bahwa mereka menjalankan pernikahan ini gak pernah sendirian, tapi Tuhan bersama dengan mereka. Buat mereka yang mengalami tantangan di dalam pekerjaan, Tuhan, aku berdoa that they not give up, mereka gak menyerah. Tapi sebaliknya mereka hadapkan realita, masalah dan realita Tuhan besar diperhadapkan dan dijadikan satu. And we'll see how God works. Kita akan lihat bagaimana Tuhan menyelesaikan masalah itu. Untuk mereka yang mengalami vonis sakit, Tuhan, aku berdoa, you bring the reality. Kalau Tuhan yang tidak menyayangkan anaknya, memberikannya untuk mereka, itu bisa ada pada saat mereka melihat sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, gak ada satupun masalah, gak ada satupun masalah di dunia ini yang di luar daripada kemampuan kekuatan-Mu. 2 Tawarik 16 ayat 9 mengatakan, mata Tuhan menjelajah di bumi untuk melimpahkan kekuatan bagi mereka yang sungguh-sungguh, yang hatinya sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Tuhan, I pray something different. Orang percaya mempunyai realita yang berbeda. Life is hard, but God, Tuhan jauh lebih besar dari semua itu. Tuhan, aku berdoa iman terjadi saat ini Tuhan, iman Engkau tumpahkan di tempat ini. Mereka keluar melihat Tuhan lebih besar daripada masalah mereka. Bukan sok-sok agama, tapi benar-benar Tuhan, aku berdoa. Kami gak mau menjadi orang hipokrit. Ngambil satu pemikiran, kita coba jadikan diri kita. Tapi enggak Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami buka tangan hati kami. Biar Tuhan Kau curahkan kemampuan untuk melihat itu. Not playing religion, bukan main agama. Tapi benar-benar perubahan saat ini aku berdoa. Cara kita melihat, cara kita memandang, cara kita berkata, cara kita melakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Kita terima berkat daripada Tuhan. Bila Engkau baik-baik mendengarkan firman Tuhan. Melakukan sesuai dengan apa yang Ia perintahkan. Diberkatilah Engkau secara luar biasa. Diberkatilah lumbung-lumbungmu. Kau akan dibuat menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkatilah pada saat Engkau masuk. Diberkatilah pada saat Engkau keluar. Bukan karena kehebatanmu, tapi karena Tuhan besertamu. Tuhan, Kau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Tangan-tangan itu gak terlepas dari keterbatasan, gak terbatas dari kelemahan. Tapi justru melalui keterbatasan itu, kelemahan itu, kuasa Tuhan nyata dan sempurna. Tangan-tangan itu akan meneriakkan kasih, mujizat daripada Tuhan. Dan kami yang punya tangan tahu bukan kami, tapi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang diangkat. Aku berdoa Engkau curahkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap dari kita yang menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Praise God. Haleluya. Happy Sunday. God bless you all. Untuk informasi lebih lengkap mengenai IFGF Jakarta, Anda dapat mengunjungi Linktree IFGF Jakarta yang tertera di deskripsi YouTube dan juga bio Instagram IFGF Jakarta.
God bless you.